Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan yang selalu memberikan kelegaan untuk setiap orang yang mencari. Kita percaya Dia yang naik ke surga, Dia yang mengajak kita untuk berpartner, untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Tuhan mengasihi setiap kita dan mari kita mulai ibadah dengan ucapan syukur. Kita mau mengagungkan, meninggikan nama Yesus. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Agung ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Mari kita bangkit berdiri. Diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Agung ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Agung ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Agung ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Dia diagungkan, Dia diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Dia diagungkan, Dia diagungkan, Dia diagungkan tinggi. Haleluya. Oh, Kau diagungkan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa.
katakan ditinggikan, dimuliakan, oh, ditinggikan, Yesus Tuhan, oh, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Oh, Yesusku, Yesus Tuhan. Oh, Kau Raja, dimuliakan. Oh, dimuliakan. Kau yang layak ditinggikan, Yesus Tuhanku. Oh, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Rasakan kehadirannya yang bertahta, yang berkuasa. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi katakan dimuliakan Kau Tuhan. Oh, dimuliakan, Yesus Kau yang layak, Kau yang layak, Yesus Tuhan, Kau Raja atas kami. Oh, benar Yesus yang bertahta, Kau yang berkuasa untuk setiap kami. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, haleluya. Berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Kau yang bertahta, hanya dalam nama-Mu Tuhan ada kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami bersorak-sorai karena kami beroleh kemenangan Tuhan. Engkau yang sudah naik ke kayu salib, mati, bangkit, bahkan naik ke surga. Untuk menyiapkan tempat yang terbaik, untuk memberikan kami sebuah pengharapan yang baru, untuk memberikan kami penolong yang benar. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah diutus untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kami mau bersorak-sorai untuk ibadah hari ini, kami mau merayakan bahwa kami umat yang selalu disertai sampai akhir zaman. Kami bersyukur, kami siap memuji muliakan nama-Mu. Bertahtalah Tuhan, berbicaralah pada hari ini untuk setiap kami yang boleh mendengarkan firman-Mu di tempat ini ataupun kami ada di rumah sedang menikmati ibadah. Sentuh setiap hati kami Tuhan, temui setiap kami Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk terus menjadi anak-anak kesukaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berikan senyum ataupun ucapan selamat beribadah pada kanan kiri kita. Selamat beribadah. Jemaat kasih Tuhan, Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan mengasihi untuk setiap kita. Kita percaya setiap kita adalah umat pilihan Tuhan, dipilih dan di dalam namanya yang Dia memberikan kekuatan untuk memberikan kita selalu sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Hanya di dalam namanya Yesus sumber kekuatan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungi
selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersama, setia Dia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya. Saudara percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kemenangan? Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan boleh duduk. Kita mau nikmati untuk setiap serangkaian ibadah hari ini yang menguatkan kita bahwa Dia Yesus yang sangat besar yang kita sembah. Great is our God. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawan
pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari kita angkat pujian sekali lagi, kita bangkit berdiri, kita katakan Dia Tuhan yang maha besar. Oh, pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Kita katakan Great is our God. Haleluya. Jemaat boleh duduk kembali. Kita akan melihat kesaksian pujian yang akan dipersembahkan oleh vokal grup Kabut. One day you'll make everything new, Jesus. One day you will bind every wound. Former things shall all pass away, no more tears. One day you'll make sense of it all, Jesus. One day every question be solved. Every anxious trouble behind, no
Kita percaya saat kita akan berjumpa muka dengan Kristus secara langsung, kita mengimani untuk Tuhan sendiri yang akan mengatakan kepada kita, halo hambaku yang kukasihi, selamat datang. Saya akan terus bersama dengan engkau senantiasa. Ada sukacita yang selalu dipersiapkan untuk kita yang berjuang sampai akhir. Kita mau mengangkat suara kita, kusanjung kau di tempat tinggi. Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau Imam besar agung. Kusanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kusanjung kau di tempat ini. Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau Imam besar agung. Kusanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kusanjung kau di tempat tinggi. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita, kita katakan, kusanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau Imam besar agung. Kusanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kita katakan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan,
sembah Tuhan, oh Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau yang layak disembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Tuhan, kami pagi ini datang untuk menyembah Engkau. Tidak ada yang lain bagi kami kecuali Engkau Allah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang berkuasa dengan kekuatannya, Allah yang naik ke surga. Terima kasih Tuhan untuk kehebatan Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Sekarang Tuhan, persiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Beri kami hati yang taat dan hati yang menerima firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sambut kebenaran firman Tuhan pagi ini. Yang percaya berkata, amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, saya bersyukur pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama memperingati satu hari yang luar biasa, ya. Hari yang luar biasa yang tidak kalah dengan Natal ataupun Paskah, yaitu hari kenaikan Yesus ke surga. Ya. Saya senang dengan grup kabut tadi, Shout to the Victory, ya. Sorak kemenangan. Harusnya kita nggak boleh lemah, karena Allah kita itu Allah yang berkuasa dan hebat. Amin. Nah, pagi ini saya akan sampaikan satu tema dari kenaikan Tuhan ke surga, yaitu kenaikan Yesus ke surga menembus keterbatasan manusia. Kenaikan Yesus ke surga menembus keterbatasan manusia. Kita akan siapkan membaca bersama. Bacaan terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai dengan 11. Dan nats kita akan baca dari Yohanes 3 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan ayat mas kita, yaitu dari Yohanes 3 ayat 13. Firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga
selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sekali lagi saya baca ayat ini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Karena itu patut kita sorak kemenangan seperti kor kabut tadi, ya. Shout the victory. Karena apa? Ini luar biasa. Tetapi luar biasanya apa? Karena Yesus itu, kenaikan Yesus ke surga itu menembus keterbatasan manusia. Jadi kalau manusia tidak mungkin dia bisa naik ke surga dengan kekuatannya sendiri. Tidak mungkin dan sangat tidak mungkin. Kecuali Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Manusia dibatasi dengan berbagai hal. Stamina, ya, intelijensia, dan kekayaan yang terbatas. Saya barusan 2 atau 3 hari yang lalu posting tentang senam lidah, ya, senam lidah. Senam lidah itu bisa membuat kita tuh awet muda, ya, tidak kena Alzheimer, ya, pikun. Tetapi membuat kita itu senam lidah itu fresh, ya. Dan bahkan bukan hanya Alzheimer, tetapi ada beberapa penyakit di situ yang disebutkan, dan ini luar biasa. Saya tidak menduga kalau ada seorang pendeta dari grup BPD. Grup BPD itu grup pendeta-pendeta di pengurus BPD Jateng, ya. Itu japri saya, loh, apa Pak usia sudah merasa tua toh? Waduh, saya pikir ini pertanyaannya kok menarik, ya. Saya balas, hanya merasa. Tapi aku belum tua, karena aku ini baru 37. Saya ngomong begitu, saya japri dia kasih jempol. Jadi sahabat di radio itu. Nah, jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, memang secara jujur saya akui, dulu waktu saya masih 60 sekian, ya, saya masih energik, tidak pernah mikir bahwa kuotanya itu sudah garis sidik, ya, itu tidak pernah mikir, ya. Walaupun tiap kali saya khotbah, kan nggak tahu kan kita tiba-tiba dipanggil Tuhan, kan kita tidak tahu. Kalau khotbah kematian saya selalu menekankan itu. Tapi masuk usia 70, kemudian 7 Januari 2023 saya gagal operasi katarak dan tidak tahu harus gimana, apakah Tuhan akan buat mujizat ataukah tetap saya buta. Saya baru merasa bahwa hidup manusia itu terbatas. Sejak gagal operasi katarak 7 Januari itu, saya benar-benar drop, ya. Tidak ada yang patut, energinya hampir 50% saya drop. Dan merasa bahwa saya ini sudah tua. Ternyata aku tuh sudah tua. Dulunya enggak. 70 di bawah itu saya enggak merasa tua. Maju terus, ya. Tapi masuk 70 saya ingat firman Tuhan, ya, bahwa umur manusia 70 tahun. Selebihnya itu adalah bonus, ya, dari Tuhan. Saya ini berarti masuk usia bonus
saya harus mawas diri, ndak yoyo ya, ndak sedikit-sedikit kesinggung, ndak emosional, semua saya drop ya, ndak seperti dulu lah. Ngurung mangsani bahwa lebih dekat sana daripada dunia. Ya, ternyata memang manusia itu tidak bisa dipungkiri. Ada batasan kuota waktu kita hidup. Nah, masih muda seperti Pak Harto ini tidak kroso ya, tidak kroso. Begitu 70 naik, saya baru merasa. Apalagi setelah saya gagal operasi katarak. Kemana-mana saya dijagani. Takut kalau jatuh. Memang saya 2 kali pernah jatuh. Ya, di gereja besar loh, di Semarang. Yang pertama kali di GBT Alfa Omega Gajah Mada. Yang kedua masih di Gajah Mada, di GBI Gajah Mada. Di GBT Alfa Omega, saya habis doa, ya, saya jatuh. Kemudian di GBI Gajah Mada, saya mau absen. Barusan datang saya mau absen. Bu saya di belakang. Saya jatuh bruk. Tapi yang saya syukuri apa? 2 kali saya jatuh, tidak terjadi apa-apa. Dan yang saya syukuri adalah tekanan darah saya normal, kolesterol normal, ya, gula normal. Pokoknya waktu general check up hampir tidak ada yang kurang. Itu yang saya syukuri, anugerah Tuhan yang terbesar. Tapi tetap jatuh. Ya. Makanya saya kalau jalan sekarang agak dingkluk terus gini. Ya. Sampai saya dilek ibu saya, kok dingkluk terus kayak wong tua ya, memang sudah tua ya toh. Tapi saya berusaha untuk jalan ke depan tuh takut kalau kesandung ya. Kalau kesandung jatuh, waduh repot lah. Jadi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, stamina terbatas. Ya, intelijensia drop terbatas. Sampai buka komputer tuh loh, saya lupa. Iki ngelebok ini flash disk piye? Sampai saya tanya sama salah satu penyiar Ektus. Ya, jadi manusia tuh tidak ada yang dibanggakan. Dulu saya merasa iso komputer gampang, HP hafal, posting sampai anak saya Stefanus, lah apa iso? Papa ora postingan apa iso? Ternyata bisa tuh saya. Dulu kalau malam hari saya bikin renungan lebih fresh ya malam hari. Jadi wayai orang tidur saya bikin renungan. Tapi sekarang saya nggak berani. Terlalu volser mata saya, wah berat. Karena mata saya ini belum normal betul, ya. Masih kalau lihat sinar masih bayang, ya. Tapi sudah berkurang, memang sudah berkurang, tapi belum solid. Jadi intelijensia itu bisa drop. Kekayaan apalagi? Ya, kekayaan apalagi? Saya bukan pengusaha, saya pendeta. Jadi hanya berharap kepada belas kasihan Tuhan. Apa yang Tuhan beri disyukuri, itu saya. Jadi kalau drop ya tidak apa-apa. Yang penting sehat. Kalau bagi saya itu yang penting nomor 1 sehat. Ya, Bu Matius muni, Pak ngomong sama saya, komuni ya. Bu Matius bicara sama saya. Pak Usia itu jangan merasa dirinya tua. Ya Bu ya.
Saya kagum dengan Bu Matius ini. Tidak merasa semangatnya luar biasa. Saya benar-benar drop setelah gagal operasi. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih izinkan saya untuk melayani dan membuat mujizat. Itu mujizat yang terbesar dalam sejarah hidup saya. Tidak ada yang. Kalau yang lainnya misalnya ada orang beri saya korban ya, yang luar biasa, nggak perlu saya sebut nama. Itu saya anggap biasa. Saya ke Israel, ada yang supply dana, saya anggap biasa. Tapi mujizat yang terbesar adalah ketika saya diizinkan tidak melihat terus melihat. Itu saya tahu Tuhan, Engkau benar-benar masih menaruh belas kasihan pada hamba-Mu. Karena saya sempat berkata, Tuhan kalau begini terus saya tidak sanggup, sudah dicabut aja nyawa saya. Saya bukan pengkhotbah yang buta dengan khotbah lantang. Saya bukan orangnya. Kalau saya tidak melihat, sudah berhenti aja. Ternyata Tuhan kasih mujizat dan itu luar biasa. Jadi manusia dibatasi dengan berbagai hal, stamina, intelijensia, kekayaan. Ya. Namun Yesus dia naik ke surga menembus keterbatasan manusia. Ini adalah bukti nyata bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Tidak bisa disangkal lagi. Apa ada yang madani? Madani itu apa ya? Yang nyamai, yang menyamai. Tidak ada. Kita harus mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, ya, yang dalam wujud sebagai anak manusia, lahir dari perawan Maria. Tapi Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi tidak ada manusia yang bisa seperti Tuhan. Ada 3 hal yang membuktikan kuasa Tuhan menembus keterbatasan manusia. Ada 3 hal, ya. Yang pertama, Yesus itu naik ke surga, dia menembus keterbatasan waktu. Ya, keterbatasan waktu. Coba tolong Pak Harto baca. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi ada satu tujuan dari kehidupan Rasul Paulus, dan itu saya harapkan juga menjadi tujuan kita menjadi orang Kristen, yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang lainnya itu hanya ngikut. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini bukan kata-kata mutiara atau ayat yang hafalan yang bagus, bukan. Tapi ini kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mencari kebenaran firman Tuhan, kerajaannya dan kebenarannya, saya yakin dan sangat yakin dan terlalu yakin, sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Karena saya mengalami. Saya bisa ngomong karena saya mengalami.
Saya tidak akan ngomong kalau saya tidak mengalami. Jadi saya akan saksikan luar biasa Tuhan itu. Kalau engkau sungguh-sungguh, Tuhan itu luar biasa, sangat luar biasa. Nah, murid-murid Tuhan pada waktu itu, ya, dia teringat kepada waktu-waktu yang lalu, ketika dia masih mengingat sejarah masa lalunya, bangsa Israel jaya di bawah kepemimpinan Daud dan Salomo. Dia pikir ini Yesus ini luar biasa. Dia menghidupkan orang mati, dia bisa mengubah air jadi anggur, Lazarus bangkit. Ini pasti lebih hebat dari Daud dan Salomo. Pasti number one. Ternyata ada sesuatu yang keliru. Ya. Bahwa itu bukan maksud Tuhan. Bukan berarti Rasul Paulus dalam bacaan kita tadi, dia sudah amnesia, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Atau lupa masa lalunya. Tapi Paulus telah melupakan. Lupa dan melupakan itu lain. Melupakan itu ingat, tapi melupakan, berusaha melupakan masa lalunya dan menganggap itu sebagai sampah. Itu tidak gampang. Dia adalah salah satu anggota Sanhedrin, muridnya Gamaliel. Ya. Paulus itu orang Farisi yang hebat. Tauratnya luar biasa. Tapi dia menganggap kehebatan masa lalunya itu adalah sampah. Kalau kita tidak dapat melupakan masa lalu kita, selalu mengingat-ingat siapa aku, sulit untuk bisa mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Baru ketika engkau meletakkan semuanya itu, ya. Dan seperti Paulus berkata, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri. Baru kita bisa melihat perkara-perkara yang di atas. Kamu telah dibangkitkan, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus tinggal. Yang kedua, kenaikan Yesus itu menembus keterbatasan geografis. Secara normal, geografis mengatakan ada daya tarik bumi. Orang kalau mau terbang, apalagi melalui orbit antariksa, angkasa luar, dia harus ada roket pendorong, baru bisa. Karena ada daya tarik bumi. Tapi Yesus naik ke surga dengan kekuatannya. Dan ini luar biasa dan sangat luar biasa. Coba tolong Pak Harto baca Matius pasal 28 ayat 18 ayat 20 sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, inilah janji Tuhan. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya, ini adalah janji Tuhan.
Jadi kenaikan Yesus ke surga itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi waktu itu murid-murid Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya. Murid-murid Yesus hanya memikirkan kerajaan Israel yang skopnya kecil dengan tanah Palestina yang hanya seluas 192 kali 64. Israel itu tidak besar, kecil. Dibandingkan Jawa Tengah aja kalah kok. Besar Jawa Tengah. Jadi Israel itu kecil. Dan itu murid Tuhan itu fokusnya hanya pada Israel. Padahal sasaran penginjilan Tuhan adalah dunia. Ya. Sasaran penginjilan yang Tuhan inginkan itu adalah dunia. Ya. Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bukan hanya di Israel, tetapi skopnya dunia. Dan hari ini itu tergenapi. Siapa sekarang yang nggak tahu internet? Semua tahu internet. Semua tahu Yesus. Tidak saklutek Israel. Memang Israel itu bangsa pilihan Allah. Saya posting Israel dengan pertahanannya yang luar biasa. Ya, itu luar biasa loh. Dengan hikmat Allah yang luar biasa. Dia dapat menahan meledakkan roket-roket yang dikirim oleh kaum Hamas. Itu luar biasa. Karena sistemnya sudah komputer, sensor. Begitu ada bahaya langsung tembak. Sudah bukan manusia lagi yang bekerja di situ. Itu Israel. Luar biasa. Tapi sasaran penginjilan yang Tuhan inginkan adalah bukan hanya Israel, dunia. Dan kalau Tuhan memerintahkan jadikan sekalian bangsa itu muridku, ayat yang kita lihat pada ayat 18 tadi, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi sebelum Tuhan itu memerintahkan murid-muridnya untuk melakukan amanat agung dia, Tuhan dia memperlengkapi, sebab Tuhan sudah diberi kuasa di bumi dan di surga. Itu Tuhan kita. Jadi tidak ada alasan, wah Tuhan saya ya pengen sih melayani, tapi aku ini kan tidak punya apa-apa. Ya. Maka tadi saya salut dengan grup vokal grup Kabut ya. Benar-benar luar biasa. Ya, saya dengarkan di situ, wah ini baru luar biasa. Ya. Kok bisa pilih lagu Shout to the Victory? Wah, luar biasa, benar. Kompak. Kita patut memberikan apresiasi ke depan generasi-generasi yang akan datang. Ya, latihannya pol-polan. Latihannya pol-polan ya? Enggak.
Tapi bagus ya, saya lihat bagus. Ya. Jadi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, skop atau area yang Tuhan kehendaki itu adalah dunia, ya. Dan aku menyertai sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan. Aku, Yesus, Allah yang menjadi manusia, menyertai kamu, Hosea, sampai akhir zaman. Tidak usah khawatir. Namung groro, katarak, gagal, kowe kerasa susah. Itu dulu. Ya. Saya susahkan dulu. Setelah saya melihat karya Tuhan, dahsyatnya bukan main. Ya. Sangat dahsyat. Apa bisa, Pak? Tekanan bola mata Bapak turun. Lah kok dari 35 bisa jadi 10 lah. Ini kan luar biasa. Tidak ada kalau bukan mukjizat. Saya tanya siapapun tidak bisa. Itu mukjizat. Ya, jadi Tuhan itu menyertai kita senantiasa, bukan temporer. Kalau kamu pas baik ya Tuhan baik. Kalau kamu tidak baik ya Tuhan tidak baik. Bukan seperti itu. Tuhan itu bukan manusia. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Itu Tuhan kita. Saya sudah buktikan itu. Saya berulang kali mengecewakan Tuhan, tetapi Tuhan setia. Dan tetap setia sampai akhir zaman. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, saya akan cepat. Yesus naik ke surga itu adalah bukti kuasanya yang hebat. Di awal tadi sudah saya singgung, tidak ada manusia yang bisa naik ke surga selain Yesus. Manusia dengan teknologi modern, dengan pesawat antariksa yang luar biasa, mungkin bisa sampai ke planet-planet Mars, bahkan mungkin sampai Jupiter. Kalau Pluto, saya belum pernah dengar manusia sampai ke Pluto, ya. Karena menurut pengetahuan Pluto itu planet yang paling dingin, beku di sana. Ya. Jupiter, Saturnus, Merkurius masih bisa dengan antariksa yang ditumpanginya. Tapi ke matahari tidak mungkin. Tidak mungkin. Ketika diumumkan bahwa ini bumi sedang mendekati matahari, panasnya bukan main. Saya sampai, wah, iklim mau ekstrimnya kayak gini. Ya. Saya siang-siang ngidupkan AC karena apa? Panasnya bukan main. Jadi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasih, Tuhan itu luar biasa. Naik ke surga adalah bukti kuasanya yang hebat. Coba tolong Pak Arto baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya. Sesudah apa? Sesudah apa? Sesudah Yesus berkata-kata, ia naik ke surga, ya. Sesudah apa? Sesudah dia katakan kepada murid-muridnya, kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Jadi Tuhan itu memperlengkapi kita, ya, dengan Rohnya yang kudus, Roh penolong. Itu terbukti.
Kita tidak dibiarkan sendiri. Jadi ini adalah bukti yang luar biasa. Dalam Matius pasal 8 ayat 8, coba tolong Pak Harto baca. Matius 8 ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ya, perwira di Kapernaum itu juga mengakui bahwa Yesus itu luar biasa. Luar biasa. Harus diakui. Bukan cuma ngecap, tetapi memang harus diakui. Karena itu dia berkata, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11 sesudah Yesus terangkat naik, di sana dikatakan ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Yesus itu akan kembali seperti ketika dia naik ke surga. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, di sana diperlihatkan tapak kakinya ketika Yesus naik ke surga. Enggak tahu Pak Sopan sama Bu Manurung mengunjungi tempat itu atau enggak. Tapi saya dulu lihat. Apakah itu buatan supaya menarik turis saya enggak tahu. Tapi yang jelas menarik lah. Ada taman Getsemani saat Yesus berdoa. Ada bekas tapak kaki. Ya. Ada istri Lot yang jadi tiang garam. Itu saya pernah lihat di sana. Nah, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasih, ternyata berita bahwa Yesus akan datang kembali seperti yang kita lihat, yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada murid-murid Tuhan, itu sampai sekarang belum terbukti. Sehingga muncul berita yang minir. Yesus datang kembali, ya ngomong kosong. Nyatanya sampai sekarang mana? Sampai akhirnya kita lihat Rasul Petrus, dia menulis apa? Ya coba tolong Pak Harto baca ya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8 coba. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ya. Ini ayat ini kadang-kadang diartikan salah, alegori, ya. Apa adanya. Oh nak gitu nganu ya. 1000 tahunnya manusia sama dengan satu harinya Tuhan. Bukan. Rasul Petrus menulis ini adalah dengan tujuan kamu tuh jangan berkata mana kedatangan Tuhan. Karena ayatnya dikatakan begini, ya. Bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti, bukan sama dengan. Kita kadang-kadang salah mengartikan ayat itu bisa seperti itu.
Pikiran kita satu hari sama dengan 1000 tahun. Satu harinya Tuhan sama dengan 1000 tahunnya hari manusia. Jadi kalau Yesus, Allah menjadikan langit dan bumi 6 hari, itu lama banget. Ya. Berarti 6000 tahun menurut hitungan manusia. Nah, Tuhan menjadikan langsung jadi langit dan bumi dengan kata-kata jadilah terang, terang pun jadi di dalam kitab Kejadian. Jadi maksud Petrus itu bukan satu harinya Tuhan sama dengan, kalau misalnya saya beri satu contoh yang gampang misalnya, ya ada pemuda misalnya. 2 orang pemuda kembar ya. Si A dan si B itu sama seperti A. Si B itu sama seperti A. Tapi si B kan bukan A. Kita kan tidak bisa ngomong si B itu sama dengan A. Tidak bisa. Sama seperti, bukan sama dengan. Maksud ya. Jadi maksudnya Petrus itu, kamu jangan bilang mana kedatangan Tuhan mana. Tuhan segera datang. Karena satu hari menurut Tuhan itu sama seperti 1000 tahun. Bagi manusia lama, kok lama banget ya. Nanti orang muncul. Tapi kita tidak tahu loh. Kalau lihat tanda-tanda akhir zaman ini, kedatangan Tuhan sudah dekat. Jangan berkata, tiap hamba Tuhan ngomong gitu Pak. Tapi mana jangan. Kita percaya firman Tuhan. Bahwa Tuhan segera datang seperti ketika dia naik ke surga. Sebab apa? Sebab dia adalah Allah. Ya. Belum pernah ada ya seperti ayat mas kita pagi ini yang saya bacakan tadi, bahwa ada orang yang naik ke surga, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Yesus adalah Allah dan Tuhan kita. Amin. Mari kita angkat pujian, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Kita tidak akan goyah. Mari kita berdiri. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah
bersama Dia, ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan, Engkau adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada yang sama seperti Engkau, Bapa. Kami bersyukur Engkau yang telah naik ke surga dengan kekuatan sendiri, membuktikan bahwa Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Kami tidak ragu lagi kalau Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak ada yang tidak bisa dan tidak mungkin Engkau lakukan. Bagimu tidak ada yang mustahil. Suara hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus Allah, Roh Penolong, Engkau akan terus berkata bahwa Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Karena itu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah beri kekuatan kembali, yang putus asa Tuhan buka jalan dan berikan pengharapan. Sehingga Tuhan, mereka boleh, jemaat-Mu, mempunyai pengalaman yang heran bersama Tuhan. Bersama Tuhan kami mendapatkan kemenangan yang besar. Sebab Engkau Allah yang dahsyat dan Allah yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa pagi hari ini. Yang percaya berkata, amin, amin. Saya serahkan kembali kepada Didik. Sejenak kita akan mendengarkan warta gereja pada hari ini. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya Bapak Pendeta Hosea Editiono. Dan kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya tanggal 21 Mei 2023 dengan pembicara Bapak PDM Aristarkus Suharto. Dan berikut ini kami akan sampaikan untuk warta sepekan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang Sekolah Minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang.
Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir, maka jemaat dihimbau untuk tetap memakai masker selama beribadah di gereja maupun saat berada di dalam mobil pengantar gereja. Demikian tadi warta yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih, tetaplah setia beribadah secara onsite setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Bagi jemaat yang baru, yang rindu untuk menjadi anggota, jemaat dipersilakan mengisi formulir keanggotaan jemaat yang tersedia di etalase. Kemudian diserahkan kepada Ibu Hosea atau Ibu Trifosa. Ya, kita akan menerima doa berkat. Saya persilakan untuk Bapak Gembala untuk boleh menutup serangkaian ibadah kenaikan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Kita berdiri. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus, kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang dahsyat. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami boleh memperingati kenaikan Tuhan, dan kami percaya kami memiliki Allah yang berkuasa atas segalanya, Bapa. Bagimu tidak ada yang mustahil, Bapa. Berkati setiap kami yang sudah hadir dalam ibadah onsite pagi ini maupun pemirsa yang sebentar petang mengikuti ibadah online. Biarlah firman-Mu menjadi bagian yang memberkati banyak orang, sehingga banyak orang dimenangkan dalam anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini diberkati Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada di atas suku-suku bangsa di seluruh kepulauan Nusantara. Dan Indonesia penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Nama Tuhan ditinggikan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah, kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan dijual juta untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah dalam dimensi waktu tanpa batas, ditebus diselamatkan dalam anugerah kasih karunia-Nya dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus, terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap aktivitas usaha pekerjaanmu disertai Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar